Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Filiani Anissa Fikri dari kelas 5 GPI. Di sini saya akan membuat video praktik mikro teaching yang materinya tentang sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Sebelum memulai pelajarannya, marilah kita membaca doa dulu yang akan dipimpin oleh Hafiz. Silakan Hafiz. Doa dan sholawat kalian. Baik, marilah teman-teman sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Haki, hadir Haki. Hadir, Bu. Wiji Puspita Sari, hadir. Dia Adita, hadir. Oke, hadir semua ya. Ya, Ibu. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita akan terus semangat dulu. 1, 2, 3, terus semangat. Nah, di sini ada yang tahu materi yang akan Ibu sampaikan? Oke, tentang sholat. Ada sholat dan zikir. Ada yang tahu sholat itu apa? Saya, Bu. Oke, Sholat silakan. itu rukun Islam yang kedua. Ada yang lain? Saya, Bu. Oke, silakan. Salat adalah beribadah kepada Tuhan. Oke, Wiji, tahu itu sholat? Ya, Bu. Tidak. Oke, Ibu jelaskan ya. Sholat adalah secara bahasa diartikan sebagai doa atau doa meminta kebaikan. Menurut istilah, sholat dipahami sebagai semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jika kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu menjaga sholat, maka kita akan mendapatkan ketentraman hati. Saat mendorong kita untuk berpikir bersih dan selalu berada di jalan yang benar. Jadi, nah, kesadaran diri seperti ini mendorong manusia untuk mencegah diri dari perbuatan tercela. Dalam surat Al-Ankabut ayat 45 dijelaskan. Nah, Ibu tulis dulu ya slide. Ya, Bu. Sampai. Operator.
menjelaskan tentang sholat. Nanti ikuti kata ibu ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimas sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Siapa yang mau baca artinya? Saya. Eri. Coba. Ya benar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar, dan ketahuilah Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayo kita baca ulang lagi bersama-sama. 1, 2, 3. Baca. Baik Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimas sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Artinya. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepada Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar, dan ketahuilah Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Berdasarkan surat di atas diperintahkan untuk membaca dan memahami Al-Quran. Pemahaman mengenai pesan Al-Quran dapat membina dan memperbaiki diri sendiri. Begitu pula yang ini ditujukan kepada seluruh muslim untuk memperbaiki diri sendiri. Perilaku sikap dan budi pekerti dapat dipengaruhi oleh pemahaman terhadap Al-Quran. Allah SWT memerintahkan muslim untuk membaca dan memahami Al-Quran, juga mengerjakan sholat. Sholat dilaksanakan berdasarkan pada rukun dan syarat. Di sini ada yang tahu macam-macam sholat? Sholat wajib, sholat sunnah. Nah, sholat wajib itu apa aja? Ada 5 waktu, yaitu Ayo sebutkan. Zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau subuh itu dilaksanakan pada waktu Sebelum terbitnya fajar. Kalau sholat zuhur setengah hari. Ketika siang hari, Oke. Asar? ketika sore hari. Ya benar. Di sini ada yang tahu apa yang membatalkan sholat? Saya. Oke, coba dijelaskan. Oh, dijelaskan. Iya, sebutkan. Membuang air besar. Apa lagi? Kentut. Betul. Terus apa lagi? Makan. Apa lagi? Sholat. Mengunjing. Mengunjing. Terkena najis. Ya, benar. Macam-macam zikir ada. Di sini ada yang tahu makna zikir? Zikir. Tidak Ada yang tahu? tahu, tidak ada tahu. Zikir. Ya, makna zikir. Zikir. Memuji Allah. Doa. Bu. Benar. Terus ada yang tahu lagi? Tidak tahu. Tidak. Arti zikir menurut bahasa yaitu ingat.
Kalau menurut istilah, zikir diartikan dengan mengingat Allah SWT sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepadanya, dan kita diperintahkan untuk selalu berzikir kepadanya dengan mengagungkan kekuasaan dan kebesarannya agar terhindar dari kesombongan Allah SWT. Nah, Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 41, yaitu Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran katsiran, yang artinya hai orang-orang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Nah, di sini ada yang tahu macam-macam zikir? Tidak. Tidak, Bu. Tidak tahu. Tidak, Bu. Coba di searching apa itu macam-macam zikir. Tidak ada HP. Dan Bu HP, Bu. Tidak Boleh ya, Bu HP. Oke. Nah, macam-macam zikir itu ada. Astagfirullah itu zikir bukan? Nah, macam-macam zikir itu ada 4. Yang pertama itu tahmid, itu bacaan tahmid sering. Pertama itu bacaan tasbih. Bacaan tasbih adalah satu di antara kalimat thayyibah. Kita membaca kalimat tasbih berarti mengakui bahwa kamu merupakan manusia yang kotor dan tak luput dari dosanya. Bacaannya itu seperti ini: Subhanal Malikil Qudus, yang artinya Maha suci Engkau yang Maha merajai lagi, Maha suci dari berbagai kekurangan. Terus yang kedua tahmid. Bacaan tahmid sering kali diucapkan ketika seorang muslim bersyukur kepada Allah untuk nikmat yang telah diberikan. Bacaannya itu seperti Alhamdulillah, yang artinya segala puji bagi Allah. Yang ketiga itu takbir. Bacaan takbir merupakan seruan umat Islam, umat muslim di seluruh dunia kepada Allah SWT, yang berarti memuliakan Allah. Bacaannya yaitu Allahu Akbar, yang artinya Allah Maha Besar. Tahlil, yaitu kalimat tahlil adalah bagian dalam kalimat syahadat yang hakikatnya adalah inti dari semua landasan dalam ajaran Islam yang bermakna bahwa Allah SWT adalah Tuhan yang Maha Besar. Bacaannya itu la ilaha illallah, artinya tiada Tuhan selain Allah. Nah, jadi itu macam-macam zikir. Nah, coba kalian jelaskan ulang lagi apa yang Ibu ucapkan tadi. Pertama tahmid. Terus apa lagi? Tahlil. Takbir. Nah, terus apa lagi? Kalau nggak bisa, nanti dari rumah. Ayo jelasin ulang. Bila ibunya nanti dulu. Nanti nggak didengarin. Ibunya cepat kan, Bu. Ibu. Oke, Ibu ulangi lagi ya. Yang pertama itu bacaan tasbih. Tasbih adalah satu di antara kalimat thayyibah. Zikir membaca kalimat tasbih berarti mengakui bahwa kamu merupakan manusia yang kotor dan tak luput dari dosa. Bacaannya seperti Subhanal Malikil Qudus, artinya Maha suci Maha suci Engkau yang Maha merajai lagi, Maha suci dari berbagai kekurangan. Yang kedua, tahmid, yaitu bacaan tahmid seringkali diucapkan ketika seorang muslim bersyukur kepada Allah SWT untuk nikmat yang telah diberikan. Bacaannya seperti Alhamdulillah, yang artinya segala puji bagi Allah. Yang keempat, yang ketiga, di sini buat kelompok. Dua kelompok. Pertama, kelompok Aki sama Diri, itu kelompok pertama. Terus dia sama Selvi, kelompok kedua. Itu disuruh kalian membuat tentang contoh dampak nyata positif dan negatif tentang sholat dan zikir. Ayo, bisa. Balita saja. Contoh dampak apa saja dampak negatif tentang sholat atau Sholat dulu dong, kau negatifnya Cim. ini di sini. Kalau Contoh dampak yang menunjukkan misalnya kesombongan, yang mengatakan kalau misal pamer, kalau Bukan berarti itu dampak negatif itu ya. Kalau sholat ya udah lah, sholat dulu. jangan tidur-tiduran, bantu temannya. berat ada ya ini. Sakit
deh kami diskusi bersama. Lebih lah. Jadi kok itu dampak mau yang meninggalkan sholat itu Jangan nampak ya bukunya. pasti dibenci Allah kan. Jelas, betul Terus sekali. dapat dosa besar. Oh, boleh upload di YouTube kau tidak sih? Yang kecil yang di sini. Oh, yang HP cuma itu memang. Kami dulu, oke. Kami dulu, Pak. Jadi di sini kami mau mempresentasikan diskusi kami berdua mengenai dampak negatif dari meninggalkan sholat. Betul sekali. Yang pertama itu mendapatkan dosa besar karena amal yang pertama kali dihisab ketika kita meninggal dunia nanti yaitu sholat. Yang kedua itu dihilangkan keberkahan usianya oleh Allah. Yang ketiga itu dihapus aura orang-orang soleh dan soleha dari wajahnya. Ya, jadi nggak berseri wajahnya. Ya, jadi itulah dampak negatif yang kami ketahui Oke. mengenai dampak negatif meninggalkan sholat. Ya, itulah tadi presentasi dari kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri tepuk tangan dulu. Oke, nomor 1 yang maju dulu. Baik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang dampak positif mengerjakan sholat. Yang pertama, kita bisa menenangkan hati dan pikiran. Sholat membuat jiwa lebih tenang karena mengingat Allah bisa mengurangi stres dan kegelisahan kita. Yang kedua, melatih kedisiplinan. Dikerjakan pada waktu-waktu tertentu secara teratur sehingga membiasakan hidup tertib. Yang ketiga, membersihkan diri dari dosa kecil. Sebagaimana sholat yang dikerjakan dengan baik dapat menghapus dosa-dosa kecil. Baik, yang selanjutnya meningkatkan konsentrasi. Sholat mengajarkan fokus dalam membaca doa dan gerakan. Dan yang terakhir, membentuk akhlak mulia. Orang yang sholat dengan benar akan terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Itu saja hasil diskusi kami. Mengakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, presentasinya dulu untuk nomor 1. Bisa menenangkan pikiran. Nah, terus apa lagi? Mendapatkan pahala. Nah, apa lagi? Menyejukkan hati. Nah, Irin apa Irin? Tahu gimana melaksanakan sholat dan zikir? Kepikiran. Sama kayak apa? Iya, sama nggak boleh sama. Apa lagi Irin? Ya, Irin. Hidup berkah. Dari Allah. Apa Irin? Diri dari Allah. Maksudnya mau berkah gimana diri dari Allah? Mengerjakan sholat. Oke, jadi hikmah melaksanakan sholat dan zikir itu yang pertama tertanamnya akidah tauhid dalam jiwa seseorang. Yang kedua, hubungan antara manusia dengannya akan terjalin baik. Yang ketiga, kedamaian, keamanan dan keselamatan dari Allah SWT akan diperoleh olehnya serta mengantarkan mereka pada kesuksesan dan pengampunan